Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya. Perkenalkan, saya Nadia Fitra dan ini adalah podcast video saya tentang manajemen ASN, World of Government atau WOG, dan pelayanan publik. Pertama-tama, kita bahas apa sih ASN? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Lalu ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pertama, pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayan publik, dan tiga, perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang ASN, hak PNS dan P3K adalah sebagai berikut. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara itu, yang membedakan hak P3K dengan hak PNS yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan kewajiban ASN antara lain sebagai berikut. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien tersebut diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi. Manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen P3K terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pengelolaan jabatan tinggi atau JPT, pengisian JPT di instansi pusat, di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian JPT, dan pegawai ASN yang menjadi pejabat. Organisasi, Korps profesi memiliki tujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa yang memiliki fungsi untuk pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan pelindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi, dan menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Kedua, World of Government atau WOG. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik.
Mengapa WOG diperlukan? Pertama, karena adanya dorongan publik untuk kinerja good governance. Kedua, perkembangan teknologi informasi. Ketiga, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Keempat, ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dan kelima, adanya ego sektoral. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal, antara lain, penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktek antara lain kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, dan kepemimpinan. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat, contohnya seperti KTP dan sertifikat tanah. Kedua, pelayanan jasa, yaitu yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Lalu pelayanan barang, yaitu yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lainnya. Lalu pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sedangkan berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan yang masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Kedua, pola pelayanan satu atap. 3, pola pelayanan satu pintu. 4, pola pelayanan terpusat. Dan 5, pola pelayanan elektronik. Yang ketiga yaitu pelayanan publik. Dasar penyelenggaraan pelayanan publik adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur penting dalam pelayanan publik adalah, unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Unsur kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Jadi pertama itu organisasinya, kedua orangnya, dan yang ketiga itu kepuasannya. Lalu ada klasifikasi pelayanan publik. Klasifikasi ini sama seperti yang sudah dibahas dalam materi WOG, yaitu ada pelayanan administratif, pelayanan barang, jasa, dan pelayanan regulatif. 9 prinsip dasar agar pelayanan publik yang baik dapat diwujudkan, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, memberikan apresiasi kepada pegawai. Sikap pelayanan dapat digambarkan melalui 7P sebagai berikut. Pertama, passionate atau bersemangat, antusias. 2, progresif, yaitu memakai cara yang terbaik. 3, proaktif, yaitu antisipatif, proaktif dan tidak menunggu. Keempat, prompt, yaitu tanpa curiga dan kekhawatiran. 5, patience, yaitu penuh rasa kesabaran. 6, proporsional, yaitu tidak mengada-ngada. Dan 7, fungsional, yaitu tepat waktu. Perbedaan etika dan etiket menurut Bertens tahun 2007, yaitu kalau etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Etika menyangkut manusia dari segi dalam. Sedangkan etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, dan etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Dan etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.